Kabupaten Kuningan, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, memiliki luas wilayah sekitar 1.192 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 1,24 juta jiwa. Kabupaten yang berada di kaki Gunung Ciremai ini dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi alam, budaya, serta kehidupan masyarakat yang religius dan harmonis. Seiring dengan perkembangan daerah dan meningkatnya aktivitas masyarakat, berbagai tantangan sosial juga tidak dapat dihindari, termasuk potensi terjadinya tindak kriminalitas. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara aparatur penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat, agar keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kuningan senantiasa terjaga. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kuningan merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berada di wilayah Jawa Barat. Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan pembinaan, perawatan, serta pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan, sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, humanis, dan berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajaran mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, saya, Soekarno Ali, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kuningan, beserta jajaran, berkomitmen untuk membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi dengan terus melakukan reformasi birokrasi dan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien. Kami siap mendukung mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di Lapas Kelas 2A Kuningan. Lapas Kuningan memiliki 85 petugas dengan kapasitas penghuni sebanyak 256 warga binaan. Namun, berdasarkan data register pada bulan Februari tahun 2026, Lapas Kuningan dihuni oleh 477 warga binaan. Lapas Kuningan beralamat di Jalan Siliwangi nomor 2, Kuningan, dengan luas tanah 13.158 meter persegi dan luas bangunan 4.448 meter persegi. Bangunan terdiri dari 2 lantai yang meliputi area kantor dan kamar hunian warga binaan. Kamar hunian tersebut terdiri dari blok 1 bawah, blok 2 atas, blok wanita, blok Mapenaling, serta ruang perawatan intensif bagi warga binaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya berada di Lapas Kelas 2 Kuningan, mendampingi anggota Komisi 13 DPR RI dalam rangka kegiatan 4 pilar wawasan kebangsaan. Dalam kesempatan ini, saya pertama mengapresiasi karena ini hari Minggu, kegiatan hari Minggu, tapi alhamdulillah jajaran dari Lapas Kelas 2 Kuningan, dari mulai Kalapas sampai jajaran di bawahnya ikut hadir mengikuti kegiatan. Artinya apa? Bahwa ada satu komitmen yang tercipta di mindset masing-masing petugas, bahwa walaupun di hari libur, karena ini tuntutan organisasi, maka harus hadir. Oleh karena itu, di momen yang baik ini, saya sebagai Kepala Kantor Wilayah mengapresiasi dan mendukung penuh. Semoga di tahun ini berproses untuk PBK ya. Mudah-mudahan 6 area perubahan ini bisa diimplementasikan, dan saya sudah lihat dari program pembinaan kemandirian sudah banyak perubahan. Di belakang tidak ada lahan yang tidak termanfaatkan untuk kegiatan pembinaan kemandirian, khususnya ketahanan pangan, sebagai wujud dukungan dan komitmen
terhadap 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sekali lagi, kalau dengan kondisi seperti ini, saya yakin dan percaya bahwa Lapas Kuningan tahun 2026 bisa meraih predikat WBK. Terima kasih. Untuk meningkatkan kualitas layanan dengan mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, seluruh jajaran pegawai Lapas kelas 2A Kuningan telah menandatangani komitmen bersama berupa fakta integritas dan mengimplementasikannya dalam 6 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta penguatan kualitas pelayanan publik. Manajemen perubahan bertujuan mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan pembangunan zona integritas. Di antaranya adalah penyusunan tim kerja, rencana pembangunan zona integritas, pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas, perubahan pola pikir, dan budaya kerja menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Penataan tata laksana bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kerja yang jelas, terukur, serta mendukung terwujudnya zona integritas menuju WBK dan WBB. Di antaranya adalah penyusunan standar SOP, pengukuran kinerja individu, pelayanan sesuai SOP, pengukuran kinerja organisasi melalui A-Performance, informasi website dan media sosial. Manajemen sumber daya manusia bertujuan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di Kemenimipas dalam mendukung zona integritas menuju WBK dan WBBM. Di antaranya adalah perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, pola mutasi internal, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin, kode etik perilaku pegawai, dan sistem informasi kepegawaian. Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan meningkatkan pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan terukur dalam mendukung zona integritas menuju WBK dan WBBM, di antaranya adalah penyusunan perencanaan kinerja yang jelas dan terukur, penetapan indikator kinerja utama, monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, penyusunan laporan kinerja yang akuntabel, dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja. Penguatan pengawasan bertujuan mewujudkan pemerintahan bersih bebas KKN melalui pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan whistleblowing system, diantaranya adalah pengendalian dan pelaporan gratifikasi, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah SPIP, pengelolaan pengaduan masyarakat secara efektif, penerapan whistleblowing system WBS, peningkatan pengawasan melekat oleh atasan langsung, dan tindak lanjut hasil pengawasan secara konsisten. Peningkatan kualitas pelayanan publik berfokus pada peningkatan mutu, inovasi, dan budaya pelayanan prima guna meningkatkan kepuasan masyarakat, diantaranya adalah penyusunan dan penerapan standar pelayanan, pengembangan inovasi layanan publik, peningkatan kompetensi petugas pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, survei kepuasan masyarakat SKM secara berkala, tindak lanjut hasil evaluasi pelayanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Mulya, SPD MSI, Kepala BNN Kabupaten Kuningan, dengan ini mendukung Lapas kelas 2A Kuningan dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Lapas kelas 2A Kuningan terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan kemudahan, transparansi, dan kepastian layanan. 6 inovasi unggulan telah dikembangkan, di antaranya Si Cepot sebagai sistem pendataan perangkat komunikasi pegawai untuk mencegah peredaran handphone ilegal, Si Bina yang memudahkan masyarakat dalam memantau proses hak integrasi warga binaan secara cepat dan transparan, Si Trabina sebagai sistem pelacakan barang titipan warga binaan secara real-time. Selanjutnya, WhatsApp Group Lapas Group yang menjadi sarana komunikasi dan penyampaian informasi antara petugas dan keluarga, warga binaan secara cepat dan terbuka. Program PKBM dan pesantren sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan spiritual warga binaan. Serta perpustakaan keliling yang menghadirkan layanan literasi langsung ke blok hunian untuk meningkatkan minat baca. Melalui
inovasi-inovasi tersebut, Lapas Kelas 2A Kuningan terus berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik, transparan, dan berintegritas. Bersama Lapas Kuningan, kita wujudkan pemasyarakatan yang profesional dan terpercaya.